Pernah nggak kamu bertanya-tanya, kenapa orang-orang terkaya di dunia seringkali terlihat sangat ambisius atau bahkan cenderung kejam dalam berbisnis? Kita sering melihat mereka sebagai sosok jenius yang memakai jas mahal atau kaos polos minimalis. Tapi kalau kita pakai kacamata biologi, apa yang kita lihat sebenarnya adalah predator puncak yang sedang beroperasi di habitatnya. Satu rahasia kecil untuk kamu, peradaban manusia mungkin sudah maju, tapi otak kita masih membawa kode genetik dari nenek moyang kita yang harus bertahan hidup di tengah hutan. Di alam liar, predator sukses bukan karena mereka yang paling kuat, tapi karena mereka paling paham sistem berburu. Para miliarder dunia tidak benar-benar menciptakan strategi baru. Mereka hanya meminjam protokol dari macan tutul, hiu putih, atau serigala, lalu membungkusnya dengan istilah keren seperti big data atau market expansion. Hari ini, Titik Nalar bakal membedah 7 strategi predator yang diam-diam digunakan para miliarder untuk menguasai dunia. Siapkan nalar kritis kamu, karena hutan rimba korporat sedang menunggu. 1. Surveillance, mengintai sebelum menyerang. Predator paling sukses di alam liar seperti macan tutul menghabiskan 90% waktunya bukan untuk berlari, tapi untuk mengamati. Mereka tahu kapan mangsanya lengah, di mana titik lemahnya, dan kemana arah angin berhembus. Di dunia miliarder, strategi ini bernama surveillance atau pengawasan total. Nalarnya begini, data adalah mata bagi predator modern. Perusahaan teknologi raksasa tidak mengumpulkan data kamu cuma buat iseng. Mereka sedang membangun profil mangsa yang sangat detail. Mereka tahu apa yang kamu suka, kapan kamu merasa sedih, dan kapan kamu paling mudah mengeluarkan uang. Saat seorang miliarder ingin mencaplok kompetitornya, dia tidak langsung datang bawa koper duit. Dia bakal mengintai dulu lewat laporan keuangan, memata-matai arah inovasi lawan, hingga menunggu momen di mana nilai saham lawan jatuh. Surveillance adalah tentang kesabaran. Seorang predator yang cerdas tahu kalau informasi adalah setengah dari kemenangan. Kalau kamu merasa terus-terusan diintai oleh iklan yang anehnya pas banget sama keinginanmu, selamat, kamu sedang berada di bawah lensa pengintai sang predator. 2. Teritori, kencing di pohon versi korporat. Di alam liar, hewan menandai wilayahnya dengan bau atau suara. Tujuannya satu, ini punya saya. Kalau kamu masuk, kita perang. Dalam dunia power play, ini disebut teritori atau penguasaan ekosistem. Miliarder tidak cuma jualan produk, mereka membangun benteng wilayah. Perhatikan bagaimana perusahaan teknologi besar menciptakan ekosistem yang bikin kamu susah pindah ke lain hati. Kamu punya HP-nya, laptopnya, jam tangannya, sampai penyimpanan awannya. Semuanya nyambung. Begitu kamu masuk ke wilayah mereka, keluar dari sana bakal terasa sangat menyakitkan karena semua datamu sudah terkunci di sana. Secara nalar, ini adalah monopoli yang dibungkus dengan kenyamanan. Mereka menandai wilayah digital mereka agar kompetitor tidak punya ruang untuk bernapas. Jika ada pemain baru yang mencoba masuk ke wilayah itu, sang predator punya dua pilihan, usir dengan perang harga atau telan sekalian lewat akuisisi. 3. Ambush, serangan mendadak yang mematikan. Harimau tidak pernah mengumumkan kapan dia mau menerjang. Dia bersembunyi di balik semak-semak, lalu boom, semuanya selesai dalam hitungan detik. Strategi ini dalam bisnis disebut ambush atau inovasi disruptif yang tiba-tiba. Nalarnya adalah efek kejutan. Para miliarder seringkali mengerjakan proyek rahasia selama tahunan di bawah radar, lalu meluncurkannya saat industri lama sedang merasa nyaman. Ingat bagaimana aplikasi transportasi online tiba-tiba muncul dan menghancurkan bisnis taksi konvensional dalam semalam? Itu adalah ambush tingkat dewa. Para predator ini tidak bermain dengan aturan lama. Mereka menciptakan aturan baru saat mangsanya sedang tidur. Serangan mendadak ini memastikan kompetitor tidak punya waktu untuk menyiapkan pertahanan. Saat mereka sadar, sang predator sudah menggigit bagian terbesar dari pasar. 4. Hierarki, menetapkan siapa bosnya. Di dalam kelompok serigala ada urutan yang jelas, siapa yang makan duluan dan siapa yang dapat sisaan. Inilah hierarki. Manusia, sebagai makhluk biologis, secara insting bakal tunduk pada struktur kekuasaan yang jelas. Miliarder sangat paham cara memainkan nalar hierarki ini. Di ruang rapat, di struktur organisasi, sampai di cara mereka berpakaian, semuanya adalah sinyal dominasi. Mereka menempatkan orang-orang alfa di posisi kunci untuk memastikan perintah mengalir tanpa hambatan. Mereka nggak butuh dicintai, mereka butuh dipatuhi. Karena di alam liar, hierarki yang kacau berarti kegagalan berburu. 5. Camouflage, menyamar jadi teman. Pernah lihat belalang yang bentuknya persis daun? Itu adalah camouflage. Tujuannya agar mangsa tidak lari atau agar pemangsa lain tidak menyerang. Di dunia miliarder, strategi ini sangat sering dipakai lewat personal branding.
Perhatikan miliarder yang suka pakai kaos polos murah, makan di pinggir jalan, atau tampil santai seolah-olah mereka adalah salah satu dari kita. Nalarnya adalah untuk meredam kecemburuan sosial dan membangun rasa percaya. Saat mereka terlihat manusiawi dan merakyat, kita cenderung melupakan kalau mereka sebenarnya punya kekuatan untuk menggerakkan ekonomi sebuah negara. Kamu bakal lebih rela datamu diambil atau uangmu habis di platform mereka kalau kamu merasa bosnya adalah orang baik yang asik diajak ngopi. Penyamaran ini adalah protokol komunikasi yang jenius untuk menutupi taring predator di balik senyum ramah. Resource guarding, memagari sumber air. Di musim kemarau, singa bakal menjaga satu-satunya sumber air yang tersisa. Siapapun yang mau minum harus lewat dia dulu. Dalam ekonomi, ini disebut resource guarding atau penguasaan sumber daya strategis. Miliarder seringkali membeli bukan cuma produknya, tapi bahan bakunya. Entah itu tambang nikel buat baterai, kabel bawah laut untuk internet, atau hak paten atas sebuah teknologi penting. Mereka memagari sumber daya ini agar kompetitor harus bayar upeti kalau mau bertahan hidup. Ini adalah strategi pertahanan jangka panjang yang paling stabil dalam sejarah power play. 7. Culling, membuang yang lemah demi kelompok. Terakhir, strategi yang paling dingin, culling. Di alam liar, pemangsa seringkali mengincar hewan yang sakit atau lemah agar kelompok mereka tidak terbebani. Dalam dunia korporat, ini adalah efisiensi tanpa ampun. Mereka melakukan seleksi alam buatan untuk memastikan hanya yang paling efisien yang tetap tinggal. Strategi ini memastikan mereka tetap berada di puncak rantai makanan, meskipun harus mengorbankan banyak hal di sepanjang jalan. Jadi apa benang merah dari 7 strategi ini? Secara nalar titik nalar, dunia modern hanyalah hutan rimba yang dipasangi AC. Insting biologi manusia untuk berburu, menguasai wilayah dan mendominasi tidak pernah hilang. Dia hanya berganti wujud menjadi angka-angka di bursa saham. Memahami strategi predator ini bukan berarti kita harus jadi orang jahat, tapi agar kita sadar bahwa di balik kenyamanan aplikasi dan kemudahan teknologi yang kita nikmati, ada mekanisme biologi yang sangat kompetitif yang sedang bekerja. Para miliarder adalah mereka yang berhasil menyelaraskan individual seed mereka dengan sistem kapitalisme modern. Kekuatan sejati bukan pada seberapa besar ototmu, tapi seberapa paham kamu akan protokol berburu di lingkunganmu. Jika kamu tidak sadar siapa predator di sekitarmu, kemungkinan besar kamu adalah bagian dari rantai makanan mereka. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kalau kamu suka cara kita ngejelasin hal-hal kompleks jadi lebih masuk akal, jangan lupa follow Titik Nalar. Kita bakal terus bahas banyak hal sehari-hari yang sebenarnya menarik, asal dijelasin dengan cara yang benar. Titik Nalar, jelasin dunia, satu nalar dalam satu waktu.